Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Skadir dengan NIM 2214-24044. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi dan ilmu politik dan akan memahami apa itu kekuatan sosial dan kekuasaan. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia, yang dimana hubungan antar individu dan kelompok, serta pola-pola perilaku dalam bermasyarakat. Dalam konteks kekuasaan sosial, sosiologi membantu memahami bagaimana kekuasaan terbentuk dan dijalankan, dan mempengaruhi interaksi sosial, norma, dan serta struktur masyarakat. Dan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan, pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu negara. Ilmu ini fokus pada kekuasaan publik, yaitu bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, dan dipertahankan dan diawasi dalam sistem politik untuk mengatur kehidupan masyarakat. Secara singkatnya, sosiologi itu melihat kekuasaan dari sisi sosial masyarakat, sedangkan ilmu politik melihat kekuasaan dari sisi negara dan pemerintahan. Dan materi selanjutnya ini saya mengambil materi yang dimana sudah pernah didiskusikan pada perkuliahan kemarin, dan saya hanya memaparkan kembali secara singkat mengenai sosiologi atau fondasi masyarakat dan struktur sosial. Jadi, sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat. Yang pertama ada pola hubungan sosial, interaksi sosial, dan budaya kehidupan sehari-hari, yang dimana menganalisis perilaku kelompok, norma, dan nilai. Terus yang kedua ada memahami stratifikasi sosial, kelas, dan ketidaksetaraan. Terus yang ketiga ada menjelaskan evolusi dan perubahan sosial. Dan yang terakhir ada mengungkap dampak institusi sosial terhadap individu. Dan ini beberapa fondasi untuk memahami bagaimana individu dan dibentuk oleh lingkungan sosial mereka. Dan selanjutnya ada kasus keterkaitannya dengan subbab tadi yang sudah saya paparkan, yang dimana mengenai sosiologi yang berkaitan dengan fondasi masyarakat dan struktur sosial, yang dimana contoh kasusnya itu terdapat di suatu tempat yang terdapat pembagian peran yang jelas, seperti antar warga berdasarkan usia, berdasarkan status ekonomi, dan kedudukan adat. Dan tokoh adat dan kepala desa memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, yang dimana sementara masyarakat bisa cenderung mengikuti arahan dari mereka, seperti arahan dari kepala desa atau ketua adat, kedudukan adat. Terus struktur sosial ini membentuk dari norma, nilai, dan tradisi yang telah diwariskan turun-menurun. Terus fondasi hubungan antar warga seperti ini, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan kepatuhan terhadap pemimpin lokal. Dan kasus ini menunjukkan bagaimana struktur sosial membentuk posisi dan peran individu dalam masyarakat, serta menjaga keteraturan sosial. Dan itulah pemaparan materi secara singkat dari saya, Salsabila Skadir. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.